Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berlimpah berkah. Ya teman-teman semua, kali ini saya akan mengajarkan cara lapor SPT tahunan PPh orang pribadi untuk karyawan swasta. Nah, di era Kortek ini tentunya cara lapor SPT tahunannya berbeda ya dengan periode sebelumnya yang menggunakan e-form atau yang di DJP online. Nah, kali ini saya akan praktekkan cara lapor SPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan Kortek. Sebelum melakukan lapor SPT tahunan, data yang perlu dipersiapkan yaitu antara lain NIK atau nomor KTP, kemudian sandi dan paspres Kortek, kemudian data penghasilan tahunan, kemudian data harta yang dimiliki, dan data keluarga. Tentunya ada data-data yang lainnya, cuman ini minimalnya ada data ini lah ya, untuk mengisi SPT tahunan. Dan data lain mungkin ada tergantung dari kondisi masing-masing individu ya. Baik, segera saja kita tunjukkan cara lapor SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, terlebih dahulu Anda harus login di Kortek dengan menggunakan NIK dan sandi atau password yang telah dibuat sebelumnya. Jadi Anda harus sudah aktivasi di Kortek. Seandainya belum aktivasi Kortek, lakukan aktivasi terlebih dahulu. Saya sudah membuat tutorialnya di video yang lainnya ya. Nah, untuk kali ini dianggap sudah aktivasi Kortek dan sudah login di Kortek. Nah, ini tampilannya. Tampilan awalnya ada menu SPT, surat pemberitahuan. Di menu SPT ini Anda pilih yang surat pemberitahuan ya. Ini dipilih dan diklik SPT. Setelah diklik akan muncul halaman awal yang seperti ini. Ada konsep SPT, ada SPT menunggu pembayaran, ada SPT dilaporkan dan lainnya. Karena kita baru akan lapor SPT tahunan, Anda pilih buat konsep SPT. Ini Anda klik dan muncul buat konsep SPT. Anda pilih PPh orang pribadi karena ini contohnya untuk PPh orang pribadi ya. Anda klik PPh orang pribadi dan klik lanjut. Selanjutnya pilih periode pelaporan SPT. Periodenya dipilih, jenis periode SPT, SPT tahunan ya. SPT tahunan, kemudian periode dan tahun pajaknya Januari sampai Desember 2025. Kemudian klik lanjut. Pilih jenis SPT. Nah, ini model SPT-nya akan ada pilihan normal dan pembetulan. Karena ini baru pertama kali untuk lapor SPT, maka Anda pilih normal. Seandainya sudah pernah lapor SPT tahunan dan melakukan pembetulan, maka dapat dipilih pembetulan. Nah, ini kali ini kita pilih normal ya. Kemudian klik buat konsep SPT. Nah, setelah Anda klik buat SPT, konsepnya akan muncul tampilannya seperti ini ya. Akan sudah terbuat konsepnya. Di sini ada gambar pensil untuk melakukan pengisian atau editing. Kemudian ada gambar merah untuk menghapus. Nah, karena ini sudah terbuat, kita akan melakukan pengisian SPT, maka klik gambar pensil untuk mengisinya. Nah, tampilan halaman SPT tahunannya seperti ini. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Ada menu induk, ada menu L1 atau lampiran 1. Ada induk, ada L1. Nah, headernya atau kepala suratnya ya, kop suratnya ini sudah muncul tahun pajak 2025, statusnya normal. Nah, ini ada metode pembukuan atau pencatatan karena ini orang pribadinya karyawan, menggunakan nanti kita pilih yang pencatatan. Periode pembukuan 1 sampai 12 atau bulan 1 sampai dengan bulan 12. Sumber penghasilannya bisa dipilih nanti karena ini karyawan, maka nanti akan dipilih dari pekerjaan. Ada menu posting SPT. Ini
pada awalnya perlu diklik ya posting SPT, nanti akan menarik data yang sudah ada di DJP ya, akan tertarik kemudian muncul di halaman SPT-nya. Nah, untuk pemilihannya yang di bawah ini kita tunjukkan bahwa metode pembukuannya pakai pencatatan karena orang pribadi karyawan tidak melakukan pembukuan melainkan pencatatan. Nah, sumber penghasilannya karena sebagai karyawan entah swasta, TNI, Polri, PNS dipilih menggunakan pekerjaan. Pilih saja yang pekerjaan. Nah, tombol posting ini perlu diklik untuk menampilkan data perpajakan Anda, misalkan harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong, pembayaran lainnya. Data-data yang sudah ada di DJP nanti ketika ini sudah diklik posting SPT akan muncul gitu ya. Nah, ketika ini sudah diklik akan muncul tulisan status komplit, bahwa itu sudah komplit tertarik sesuai pada tanggal dilakukan postingnya. Nah, ini kita klik pada tanggal 1 Januari 2026. Nah, ini harus diklik posting SPT supaya data-data kita yang telah dimiliki yang ada di DJP bisa muncul di SPT tahunan yang akan kita isi nanti. Nah, identitas wajib pajak untuk yang huruf A, NIK, NPWP ini otomatis ya, nama, jenis ID, nomor telepon, email ini sudah otomatis muncul sesuai data yang ada di DJP. Kemudian status kewajiban perpajakan suami dan istri ini tidak perlu diklik, tidak perlu dipilih, ini hanya dipilih ketika status Anda PH atau MT. PH itu pisah harta, MT itu memilih terpisah. Seandainya punya NPWP suami istri punya masing-masing dan statusnya PHMT, nah pakainya yang itu. Tapi ketika bukan PHMT ini tidak perlu diisi. Kemudian untuk yang huruf B, ikhtisar penghasilan neto. Nah, 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, karena ini statusnya sebagai karyawan maka dipilih iya. Nah, silahkan mengisi lampiran ini pertama bagian D, bukan I ya. Ini pertama bagian D, tapi di headernya tadi itu munculnya L1. Ya, itu anggap aja sama L1 dan atau lampiran pertama itu anggap saja sama. Ini Anda bisa langsung menuju ke lampiran 1 atau bisa juga dengan melanjutkan pertanyaan yang di bawahnya ya. Cuman ini saya memilih untuk melanjutkan dengan mengisi lampiran 1 bagian D supaya angka penghasilannya ini bisa terisi. Saya lebih memilih untuk mengisi lampiran 1 bagian D. Nah, ini lampiran 1 bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Ini statusnya kan kita sebagai karyawan gitu ya. Nah, ada menu tambah. Ini kita klik menu tambahnya, diklik. Setelah diklik akan muncul isian untuk mengisi jumlah penghasilan neto dari pekerjaan ya. Nomor identitas pemberi kerja. Nah, ini perlu diisikan NPWP dari pemberi kerja. Silahkan diisikan untuk NPWP-nya. Kemudian setelah diisi, diklik tab atau diklik enter gitu, nanti akan muncul nama pemberi kerjanya karena terkoneksi dengan data master file DJP ya. Kemudian penghasilan neto. Nah, ini bisa diisikan berapa penghasilan bruto ya, maksud saya penghasilan brutonya selama setahun menerima penghasilan bruto dari pekerjaan itu berapa gitu. Nanti diisikan ini, dalam hal ini kita terima penghasilan bruto 30.600.000 selama 1 tahun. Berarti per bulannya itu 2,8.
Jadi selama 1 tahun 33.600.000. Pengurang penghasilan bruto ini kita tidak ada ya, sehingga penghasilan netonya sama 33.600. Penghasilan ini bisa dilihat dari bukti potong seandainya memiliki bukti potong dari tempat bekerja. Seandainya tidak ada ya diisikan saja berapa penghasilannya selama 1 tahun, kemudian klik simpan. Nah, ini yang tadi di halaman induknya, setelah kita isikan di lampiran 1D akan muncul di sini otomatis sebesar yang tadi kita isikan 33.600.000 rupiah. Nah, akhirnya kita melanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Nah, ini kita tidak terima ya, jadi kita isi tidak. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Karena tidak menerima, kita pilih tidak. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Nah, ini tidak ya, kita tidak terima penghasilan dari luar negeri. Kita lanjut. Yang C, penghitungan pajak terhutang. Penghasilan neto setahun, ini otomatis terisi dari isian sebelumnya. Kemudian apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian, zakat, sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 dan atau BPA 2. Ini tidak, karena tidak ada kita klik tidak. Sehingga penghasilan neto setelah pengurang penghasilan, nah masih sama karena tidak ada pengurangnya. Kemudian penghasilan tidak kena pajak. Kita pilih PTKP-nya ya. Dalam hari ini kita statusnya K2, kawin dengan 2 tanggungan. Otomatis akan terisi besaran penghasilan netonya 67.500. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi Anda ya, bisa K2, K3 atau TK. Nah, sesuai kondisi masing-masing. Sehingga penghasilan kena pajaknya menjadi 0 karena penghasilan netonya lebih kecil daripada penghasilan tidak kena pajaknya. Otomatis menjadi 0. PPh terhutangnya ya otomatis 0 juga, nihil gitu, karena penghasilannya masih di bawah PTKP. Apakah terdapat pengurang PPh terhutang? Nah, ini tidak ya. PPh terhutang setelah pengurang PPh terhutang, nah 0, tetap 0. Jadi nihil ya. Berlanjut ke D, kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain? Ini karena tidak menerima bukti potong, maka kita isi tidak. Seandainya menerima bukti potong bisa dipilih iya. Ini karena contohnya tidak menerima bukti potong, kita pilih tidak. Angsuran PPh pasal 25. Nah, ini karena tidak pernah melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25, otomatis ini 0. STP PPh pasal 25 ini 0 karena tidak ada. Apakah Anda menerima pengembalian pengurangan kredit PPh luar negeri? Ini tidak ada juga, pilih tidak. Kemudian PPh kurang atau lebih bayar. Karena tadi isian sebelumnya itu nihil, maka tidak ada kurang atau lebih bayar. Yang F, pembetulan. Ini diisi seandainya SPT yang kita isi ini SPT untuk pembetulan, karena ini SPT-nya SPT awal, jadi SPT normal ini tidak perlu diisi ya. Lanjut ke permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Ini diisi seandainya status SPT-nya itu lebih bayar ya. Tapi karena ini statusnya nihil, maka ini tidak perlu diisi. Kemudian angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah, ini tidak ada karena tidak melakukan angsuran ya. Karena nihil jadi ya nggak ada angsuran PPh-nya. Lanjut pernyataan transaksi lainnya. Nomor yang pertama, harta pada akhir tahun pajak. Isi lampiran 1 bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk supaya angka ini ada isinya, kita harus mengisi di lampiran
bagian A. Baru lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita beralih ke lampiran 1 ya, yang gambarnya yang ini L1, lampiran 1 untuk mengisi harta. Nah, ini harta pada akhir tahun pajak. Ada kas dan setara kas. Nah, kita akan mengisikan harta yang dimiliki yaitu untuk kas. Di sini ada menu tambah, hapus dan delete all. Nah, karena kita akan mengisikan menambah data kas, kita pilih menu yang tambah. Untuk kas dan setara kas, kodenya ini otomatis terisi. Kemudian deskripsi kita akan mengisikan uang tunai. Uang tunai kita pilih. Nah, ini ada beberapa pilihan. Nah, ini yang kita pilih untuk mengisi uang tunai. Untuk yang lainnya bisa Anda lihat sendiri. Dicontohkan di sini ini untuk uang tunai ya. Nomor akun, karena ini uang tunai kan nggak ada nomor rekeningnya ya, karena uang tunai. Kalau tabungan gitu ada nomor rekeningnya. Ini karena uang tunai, nomor akunnya kita strip saja. Atas nama. Nah, ini atas nama ya, karena milik sendiri gitu ya. Karena milik sendiri jadi ya atas nama sendiri. Kemudian setelah isi jumlahnya berapa, 1 juta kita contohkan ya. Contohnya kita isikan 1 juta. Kemudian tahun perolehannya 2025. Kemudian nama bank ya, nama bank karena ini uangnya tunai jadi nggak ada nama banknya, kita isi uang tunai gitu saja, atau ya terserah Anda atau nama Anda gitu ya. Lokasi harta di Indonesia. Keterangannya kita kosongkan saja karena pilihannya itu untuk harta PPS gitu. Nah, kita kosongkan saja, kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian kita akan mengisikan harta bergerak karena kita punya harta bergerak ya. Yang nomor 4 itu harta bergerak, sama caranya klik tombol tambah. Kemudian kita isikan data harta bergerak kita. Kodenya otomatis. Nah, kita karena punya sepeda motor, kita pilih untuk tipenya sepeda motor. Kita bisa pilih ada sepeda motor, ada mobil dan lainnya ya. Kita contohnya di sini sepeda motor. Mereknya Honda Beat. Nah, kita ada Honda Beat gitu ya. Nomor polisinya, nah kita isikan nomor polisinya berapa. Kemudian kepemilikan, ini bisa dipilih atas nama sendiri karena milik sendiri, kita pilih atas nama sendiri ya. Seandainya nama orang lain bisa juga. Nah, karena ini milik sendiri otomatis NIK-nya otomatis terisi, nama pemiliknya otomatis terisi juga. Tahun perolehannya, nah ini tahun pembelian sepeda motor ya. Ini kita isi 2020. Kemudian harga perolehan, harga belinya ya karena barang second gitu ya. Harganya 7,5 waktu belinya. Nah, nilai saat ini 5 juta pasarannya. Tahun perolehan ini tahun beli ya, bukan tahun sepeda motornya bukan ya, tapi tahun belinya ya. Tahun pembuatannya sesuai tahun motor itu dibuat. Keterangannya kita lewati saja. Kita biarkan saja, kemudian klik simpan. Selanjutnya daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Ini nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi ya. Ini otomatis terisi dari data induk kita di Kortek, di informasi umum itu sesuai data yang ada di situ. Karena kebetulan ini anggota keluarganya belum terisi ya, belum terisi, jadi nggak ketarik ke sini untuk terisi di SPT tahunan. Harusnya dirubah dulu di informasi umum, unit keluarga itu dimasukkan nama istri dan nama anak-anak, tapi ini karena belum diisi jadi ya ini isiannya kosong. Harusnya memang karena tadi itu statusnya PTKP-nya K2, kawin dengan 2 tanggungan, harusnya kita isikan istri dan 2 anak, sehingga di daftar anggota keluarga yang di SPT tahunan akan terisi juga. Cuman di contoh ini belum terisi. Nah, kemudian yang selanjutnya daftar bukti pemotongan pemungutan PPh. Ini diisi seandainya kita punya bukti potong ya yang diterbitkan oleh pemberi kerja.
Tapi karena ini kita tidak diberi bukti potong, ya kita tidak bisa mengisi ya. Nah, untungnya karena penghasilannya masih di bawah PTKP, jadi nihil ya. Seandainya penghasilannya di atas PTKP dan ada pajak terutang, nah ini daftar bukti potong mestinya harus punya dan harus diisikan supaya nanti PPh terutangnya bisa dikurangkan dengan bukti pemotongannya sehingga bisa nihil atau setidaknya PPh terutangnya menjadi kurang bayarnya lebih kecil gitu ya. Tapi karena kita tidak menerima bukti potong, jadinya daftar bukti potongan menjadi kosong, tidak kita isi. Oke, lanjut. Nah, untuk mengantisipasi nanti datanya hilang atau bagaimana gitu ya. Jadi untuk setiap langkah itu bisa dilakukan untuk simpan konsep ya. Jadi bisa diklik simpan konsep supaya nanti itu tersimpan dan bisa dilakukan koreksi jika diperlukan. Oke. Kemudian pernyataan transaksi lainnya ini yang melanjutkan yang tadi ya, karena sudah lampirannya sudah kita isi, kita kembali lagi ke induk ya. Nah, ini untuk harta pada akhir tahun otomatis terisi dari yang tadi sudah kita isikan ya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Nah, karena kita nggak ada hutang, jadi kita pilih tidak. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan penghasilan bersifat final? Nah, ini karena tidak ada penghasilan bersifat final, kita pilih tidak. Seandainya Anda punya penghasilan final, pilih iya dan diisikan. Misalkan punya penghasilan dari penjualan tanah dan atau bangunan, itu kan final, bisa diisikan di menu yang iya gitu ya, nanti diisi. Nah, contoh kali ini tidak menerima. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, ini tidak ya, kita nggak ada penghasilan yang lain. Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan? Nah, ini tidak karena tidak memakai laporan keuangan. Apakah Anda melaporkan biaya entertain? Nah, enggak ya, kita pencatatan saja, enggak ada biaya itu. Apakah Anda menerima dividen? Nah, ini enggak ya, ini enggak punya saham soalnya. Kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian, ini kita tidak ada, kita murni sebagai karyawan saja. Oke, lanjut. Lampiran tambahan, lampiran keuangan ini enggak ada, bukti pembayaran zakat tidak ada, bukti pemotongan pemungutan kredit pajak luar negeri enggak ada, ini enggak bisa diisi. Lanjut ke yang bawahnya, surat kuasa khusus. Ini seandainya pengisiannya menggunakan surat kuasa khusus, karena ini tidak ada, tidak pakai, dipilih yang no. Wah, ya. Pilih yang no ya. Dokumen lainnya tidak ada, pilih yang no. Kemudian pernyataan, ini ada pernyataan. Ini pernyataannya harus diceklis ya, dengan menyadari sepenuhnya. Nah, itu harus diceklis. Kalau tidak diceklis tidak bisa ya. Penanda tangan wajib pajak, NPP otomatis terisi, nama lengkap terisi. Nah, ini ada menu simpan, konsep, dan bayar dan lapor. Seandainya belum mau untuk melaporkan saat ini, bisa pilih simpan konsep dulu ya, untuk dicek lagi nanti atau besok gitu ya. Seandainya masih ragu-ragu atau masih ada data yang perlu disiapkan lagi, itu bisa dipilih simpan konsep. Tapi karena ini sudah yakin isinya sudah benar dan tidak ada yang perlu direvisi lagi, maka kita pilih bayar dan lapor. Nah, kita klik bayar dan lapor. Nah, akan muncul tampilan sukses. Nah, successfully save the personal income tax return sheet. Nah, berarti ini sudah sukses untuk pengisiannya. Nah, yang ini klik tutup saja. Dilanjutkan tanda tangan dokumen. Nah, tanda tangan dokumen, jenis penanda tangannya penanda tangan, tanda tangan pembayar pajak. Ini bisa dipilih ya, pilih tanda tangan pembayar pajak. Penyedia tanda tangan, ID tanda tangan, ini ID-nya ya, ID-nya
Kemudian ini paspresnya ya. Penyedia tanda tangan ini KODJP ya, kode otorisasi. Kemudian kata sandi penanda tangan. Nah, ini paspres yang sudah dimiliki. Seandainya belum punya, bisa mengajukan permintaan kode otorisasi atau paspres atau sertifikat elektronik. Nah, itu sama, beda-beda istilah. Nah, setelah diisikan kata sandi penanda tangan atau paspres ya, klik konfirmasi tanda tangan. Sukses. Nah, ini berarti tanda tangannya sudah sukses. SPT tahunan sudah terlaporkan di sistem Cortex. Ini kan ada beberapa menu ya. Yang tadi untuk awalnya konsep SPT. Nah, karena sudah lapor, maka kita ngeceknya di menu SPT dilaporkan. SPT dilaporkan diklik. Nah, akan muncul tampilan baris PPh orang pribadi, SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, ini ada menu di sebelah kiri. Nah, yang gambar mata ini untuk melihat. Kemudian yang PDF ini untuk melihat arsip SPT tahunan yang tadi telah dilaporkan. Kemudian yang gambar surat, gambar amplop ini untuk mengirim tanda terima SPT tahunan. Jadi tanda terimanya nggak bisa langsung di-download ya, tapi hanya bisa dikirim. Nah, kalau diklik gambar amplop ini otomatis tanda terimanya akan terkirim ke email. Nah, dan bisa kita buka di email, di kotak masuk email yang terdaftar. Nah, setelah kita download dari email yang terdaftar, nah berikut tampilannya. Bukti penerimaan elektronik atau tanda terima SPT tahunannya, istilahnya BPE. Ada nomor BPE-nya, nomor sekian-sekian tahun 2026, tanggal 1 Januari 2026 sesuai tanggal lapor SPT tahunan ya. Ini tanggal 1, tanggal merah tidak apa-apa, bisa lapor. Nah, ini karena memang online ya, jadi mau tanggal merah, tanggal hitam pun bisa lapor. NPWP-nya otomatis, nama wajib pajaknya otomatis, jenis SPT tahunan orang pribadi tahun 2025. Tanggal terimanya 1 Januari 2025 ya. Nah, alhamdulillah ya sudah berhasil lapor SPT tahunan PPh orang pribadi di tanggal 1 Januari 2026. Di saat orang-orang liburan tahun baru kita lapor SPT tahunan ya. Karena memang ya itulah enaknya kalau lapor secara online, tidak perlu ngantri ke KPP atau KP2KP. Nah, ini arsip dari SPT tahunannya ya. Iya, jauh berbeda dengan SPT tahunan periode sebelumnya ya. Kalau periode sebelumnya kan bentuknya beda dengan ini ya. Beginilah tampilannya SPT tahunannya, kopnya pun beda, tampilannya berbeda. Ini ada tahun pajaknya 2025. Nah, kita besarkan. Tahun 2025 periodenya bulan 1 sampai 12, status normal, sumber penghasilannya dari pekerjaan, metode pembukuannya pencatatan. Apakah ini penghasilannya 33.600 seperti yang tadi. PTKP-nya K2 67500. Nah, akhirnya nihil karena penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini PPh kurang atau lebih bayarnya 0 ya. Nah, ini 0 semua. Nah, ini untuk hartanya sesuai yang tadi kita isikan 8,5. Penanda tangan ini 1 wajib pajak, NIK, NPWP namanya muncul di sini. Tanggalnya 1 Januari 2026. Nah, ini tanda elektroniknya sudah muncul seperti ini ya. Nah, jadi begitu cara lapor SPT tahunan PPh orang pribadi untuk karyawan. Nah, contohnya memang pada kali ini untuk karyawan dengan penghasilan masih di bawah PTKP. Meskipun di bawah PTKP tetap harus wajib lapor SPT tahunannya. Ya, cukup berbeda cara lapornya dengan edisi sebelumnya dan tantangannya pun berbeda, agak sedikit rumit.
Semoga kita semua dimudahkan, semoga Anda semua dapat lapor SPT tahunan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan contoh, memberikan inspirasi ya, bisa memberi inspirasi untuk cara lapor SPT tahunan, khususnya untuk Anda yang belum pernah lapor SPT tahunan. Bagi yang sudah sering lapor SPT tahunan, ya ini hanya untuk selingan-selingan saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.